search dengan lebih mudah kalau pakai double list. Bakal lebih enak kalau bisa geser-gesernya itu bisa maju, bisa mundur. Ini nanti bakal berguna di queue. Mungkin aku sedikit bahas queue aja. Kalau kita tahu queue itu artinya kan antri ya. Ya kan, queue itu kan antrian. Kalau kita konsep dalam sebuah antrian itu, dalam kita ngantri ke sebuah toko, kalian ngantri duluan, mesti kalian dilayani duluan kan. Orang yang datangnya belakangan ya diantrinya nanti, dia layaninya nanti setelah kalian selesai. Nah itu adalah konsepnya queue. Queue itu kalau di coding disebut dengan nama FIFO, first in, first out. Jadi siapa yang datang duluan, ya dia bakal dilayani duluan, dia keluar duluan, maksudnya gitu. Jadi siapa yang first in, dia nanti juga bakal yang jadi first out-nya. Dia keluar duluan, dia dilayani duluan. Itu bisa dicapai dengan double list ini dengan mudah. Jadi konsepnya itu nanti kalau kita nambahin node-nya di depan, misal kita push si 5 ini, nanti kita bisa delete 5 ini juga kalau misal udah selesai. Jadi nanti kita nambahinnya itu dari belakang, nambahinnya cuma bisa dari belakang, misalnya pushnya cuma bisa dari belakang, push tail terus. Nanti popnya tuh pasti pop head. Jadi konsepnya queue itu kalau kalian pushnya itu push head, popnya itu pasti harus pop tail. Jadi pokoknya kebalikannya lah. Kalau mau bikin codingan queue pakai double list dasarnya, itu pushnya head, popnya pasti tail. Kalau pushnya tail, popnya pasti head. Kebalikannya aja lah. Maksudnya gimana? Kayak tadi, kalau kita ngantri kan kita ngantri pasti dari paling belakang. Dari sebuah antrian kita ngantri dari paling belakang. Berarti kita push tail. Anggapnya kita nge-push diri kita ke antrian yang paling belakang, di ekornya. Betul? Terus antrian yang bakal dilayani itu adalah antrian yang udah ngantri di paling depan. Ya kan, yang bakal dilayani sama si kasirnya. Kalau kita beli di Uniqlo itu kan kita ngantri. Yang bakal dilayani sama kasirnya buat bayar itu adalah antrian yang paling depan. Berarti kita bakal menjalankan pop head. Nah itu dasarnya linked list, double linked list itu tadi biar kita bisa menjalankan queue ini. Nah, pertama-tama tapi kita bikin codingan double linked listnya dulu dari template kita tadi. Kalau kita lihat ini ya, ini aku bikin yang simple aja, yang cuman pakai number. Nah, sekarang kita coba cek tempat-tempat di mana aja yang perlu kita tambahin pointer previous buat double list. Coba kita cek satu-satu. Yang pertama adalah di function struct-nya buat bikin node. Ini ada nodes, aku kasih perlu menambahkan pointer pref untuk double list, karena kayak yang udah tadi coba kita lihat, kalau double list itu punya previous juga, dia bisa nunjuk ke node sebelumnya. Nah makanya di struct ini perlu kita tambahin juga sebuah variabel biar dia bisa menunjuk ke node sebelumnya, yaitu adalah pointer pref atau previous. Aku biasanya kita singkat jadi pref, jadi tambahin aja di sini struct node pref. Yang lain nggak berubah, bener-bener kalau double list itu cuma nambahin ability atau skill biar kita bisa nunjuk ke node sebelumnya. Itu tuh. Jadi kalau kalian kurang lebih kemarin udah ngerti single linked list, double linked list itu gampang, cuma nambahin hal kecil doang. Jadi yang nanti bakal kita bahas yang queue-nya aja. Nih ya, ini jelas. Terus next lanjut lagi di fungsi buat bikin node-nya yang ini new node ya. Kita juga ini aku udah kasih node perlu inisialisasi pref itu sama dengan 0. Tadi kan kita udah bikin prefnya di atas. Nah sekarang kita juga perlu initiate buat setiap node-nya itu prefnya di set ke 0. Jadi silakan dikasih aja node ke previous itu kita juga set sama dengan 0. Jadi anggapannya kita defaultnya sama-sama ngeset next itu
null, pref itu null. Oke, halo. Oh ya, buat yang baru datang boleh ambil file template-nya ini di Notion. Yang sesi 2 ada template.cpp, boleh di-download, atau kalau pakai PC Binus bisa buka FTP terus di copy aja file template.cpp-nya. Ini kalau yang di FTP ada di sini namanya template.cpp. Oke ya. Nah, ini yang awalnya pasti gitu. Kita perlu cuma nambahin doang. Inisialisasinya itu bikin previous di template node-nya. Terus juga waktu di function bikin node baru kita tambahin settingan. Kalau node itu pasti perlu di set pointer previousnya harus perlu di set jadi 0 dulu. Nah, terus sekarang kita coba ke push head. Ini adalah function buat nambahin node di awal jaringan doubling list kita. Ini push head. Nah, push head ini kalau kalian bandingin sama singling list kemarin itu sama aja. Ini kita bikin void push head, terus di sini aku nambahin ini mungkin kemarin nggak ada ya. Kemarin itu kita bikin new node-nya ini di main. Sekarang aku nambahin ini di setiap function. Jadi biar nanti gampang di main functionnya itu cuma kita ngasih angka-angka doang, nanti yang buatin node-nya, yang bikin kotaan ini itu dari setiap function, setiap push head, push tail, sama push mid itu pasti di awal dia bakal bikinin node-nya buat kita. Jadi kita nggak perlu panggil new node ini di main, tinggal kita cuma kasih angkanya berapa aja yang mau kita masukin ke dalam jaringan link listnya kita. Ini sama aja. Terus ini if head sama dengan 0 ini nggak perlu kita ganti, ini sama aja. Jadi kalau jaringan link list kita masih kosong, kita langsung masukin aja node yang tadi udah kita bikin di line 25. Yang perlu kita lakuin di sini adalah tinggal menambahkan yang di bagian else-nya. Kalau misal datanya itu nggak cuma satu, kita mau push. Ini kan ngeset node connect-nya sama dengan head. Ini nanti juga kita mau ngeset node ke previous sama dengan node. Nah, sekarang kita mulai coba gambar doubling list-nya. Wait ya. Ini aku cuma nambahin berarti line 34 ini dong. Oke, jadi sambil tak visualisasiin aja buat doubling listnya. Anggap aja misal sekarang kita punya link list itu masih kosong, kita belum punya sama sekali. Kita sekarang mau bikin satu node terus masukin ke push head. Anggap aja nanti kita panggil function push head-nya, terus kasih angka, misal kita mau push angka 7. Nih, push head 7. Ini kita call di main ya nanti. Terus push head 7 ini berarti nanti dia bakal memanggil function push head. Terus numbernya ini jadi 7 kan? Betul? Nah, yang bakal dilakuin pertama-tama adalah dia bakal membuatkan sebuah node baru dengan data angkanya itu 7. Berarti yang dia lakuin di sini adalah aku bikin seperti ini ya. Ini node. Di atas ini adalah pref-nya. Terus ini datanya itu nomornya itu 7. Terus next. Nah, ini node-nya udah kita bikin. Previous-nya itu tadi kalau di new node dia terdefault
null. Next-nya juga terdefault ini null. Sampai line 25 yang baru kita kerjain itu kayak gini doang. Kita baru bikin seperti ini aja. Jadi kita punya previous panah ini kita bikin nunjuknya ke null, next-nya juga masih nunjuknya ke null. Dia masih node paling awal. Terus berarti kalau gitu kan head-nya juga pasti masih null karena kita belum bikin head-nya kemana-mana. Kita kalau buat program dari awal head-nya itu kan null, tail-nya sama dengan null. Di sini tak tulisin aja berarti di sini deh. Aduh. Habis. Head-nya itu dia masih belum menyimpan node mana-mana, tail-nya itu juga masih belum menyimpan node mana-mana. Oke. Berarti kita sekarang lanjut ke line 27. If head equals null, berarti kalau head-nya itu null, betul. Kita set head dan tail-nya itu menjadi node kita. Berarti yang kita lakuin di sini adalah anggap aja blok awal kita atau node awal kita ini punya address 0x8 dengan nama, tak namain dia misal 7 gini ya. Nanti head sama tail-nya itu dia bakal simpen data dari node kita. Dia sekarang udah nggak null karena head sama tail itu sama-sama di set menjadi node ini. Anggap aja di sini aku kasih set dia ke address node kita. Jadi 0x8 dia simpan addressnya, dia simpan data dari node kita. Nah, ini yang udah kita lakuin. Jadi sekarang head sama tail-nya itu ada di node 7 ini. Head-nya itu di sini, tail-nya begitu juga di sini. Ini udah masuk ke jaringan list, dia jadi head dan juga jadi tail. Sampai sini aman lah ya. Ini sama aja kayak single list, kita bikin satu node baru, terus kita masukin ke jaringan list kita. Tapi bedanya cuma dia punya pref, dan prefnya ini karena masih awal dia masih menunjukkan null. Anggap aja itu sudah selesai, push head kita sudah jalan. Oke, terus sekarang kita mau masukin lagi push head. Push head angkanya 5. Yang mau kita lakuin tadi sama aja, kita nanti bakal bikin node lagi. Kita bakal masukin dia. Coba kita lihat pelan-pelan. Karena push head, berarti aku nanti masukinnya di sini deh. Agak gambar di depan. Tapi pindahin dulu headnya di sini, head sama dengan. Jadi udah di sini ya, nggak usah aku tulis lagi deh. Headnya udah nunjuk ke node ini 7, tailnya juga nunjuk ke node 7. Sekarang kita push head 5. Kalau push head 5 berarti dia bakal nge-call function ini nomornya 5. Terus dia bakal lanjut ke line 25. Dia bakal bikin node baru berdasarkan data kita, yaitu datanya angka 5. Oke. Wah, habis. Nggak bisa gede-gede ya, ini kayak tempatnya sampai tadi kegedean, nggak apa-apa. Kita bikin lagi node baru, pref 5 dan ada bagian next-nya. Ini kedua-duanya masih nunjukkan 0, ini juga nunjuknya ke 0. Ini node 5, dia addressnya misal ini salah, 0x1 aja tadi, ini sekarang 0x2. Oke. Ini line 25 dia udah bikin kayak gini, bikin sebuah node baru. Dia initiate previous-nya ke 0, dia initiate next-nya ke 0 juga. Dia sekarang punya data number itu isinya 5. Sampai sini aman? Clear ya? Oke, terus sekarang kita cek tuh ke line 27, apakah head-nya itu equals to 0? Enggak kan? Karena tadi dia udah kita set head-nya itu nunjuk ke node 7. Tail-nya juga nunjukkan node 7. Oke, jadi if-nya ini nggak bakal dijalanin, dia bakal jalanin else-nya. Nah, sekarang kita coba cek maksud dari line 33 dan line 34 itu apa?
Ingat ya, yang disebut oleh codingan kita node itu yang 5 ini. 5 ini itu adalah node. Jadi kalau kita minta node connect itu sama dengan head, berarti kita suruh node ini data nextnya, pointer nextnya itu nunjukin ke address si head kita. Berarti yang bakal dilakuin sama programnya itu adalah nextnya ini bukan lagi nunjuk ke 0, dia nunjuk ke address si head, yaitu adalah 0x1. Dia bakal nunjuk ke sini. Oke. Jadi nextnya itu bakal nunjuk ke address punyanya si head, yaitu 0x1. Sampai sini paham? Line 33 paham ya? Gambarnya agak jelek, maaf. Terus node ke pref. Iya. Gimana? Oh iya. Si. Betul juga, salah. Sorry, line 34 salah. Nah, head ke pref itu siapa? Head ke pref itu adalah head itu node-nya 7 ini, dia punya previous tadi kan masih 0. Nah, kan nggak boleh gitu. Harusnya kan ini yang paling depan, 5 paling depan. Berarti sebelumnya 7 itu harusnya 5 kan? Nah, yaudah, berarti kita set kayak tadi Messi bilang, head ke pref itu kita set ke node yang sedang kita masukin ini, yaitu si 5. Berarti panahnya previous kita hapus, kita pindah jadi nunjuk ke node-nya ini. Ini dia nunjuk ke node-nya. Atau kalau yang benar itu adalah dia nunjuk ke address si node kita, berarti ke bawah sini, nunjuk 0x2 nya gitu. Udah, terus sekarang di line 36 berarti kita cuma mau pindahin headnya ke node yang baru. Headnya tak hapus, aku pindah headnya di sini, head nunjuk sini. Udah, berarti selesai. Itu push head buat double list. Cuman kita nambahin ngeset data yang sebelumnya sudah ada itu previousnya kita kasih ke data yang baru. Itu doang. Kita cuma nambahin ini. Previousnya kita set ke node. Cuma nambahin line 34. Sampai sini ada yang mau tanyain dulu nggak? Aman? Oke, sobat aman? Oke ya, jadi itu aja, lanjut. Nah, mungkin aku nggak bakal lama-lama buat yang next. Semoga cukup waktunya. Kita next ke pushtail. Pushtail ini semuanya sama ya, kayak push head aja. Ini sama. Line 42 itu bikin node kayak tadi, bikin bloknya ini sama. Terus juga ini line 44, 45, 46 itu isinya adalah buat ngecek kalau headnya itu 0 atau enggak. Jadi apakah isi dari data kita tuh jaringan kita masih kosongan atau enggak. Kita tinggal else-nya aja, perhatiin else-nya aja di sini. Kalau misal data kita itu udah ada isinya, berarti kan jaringan link list kita sudah buat. Kita sekarang cuma mau nambahin hubungan buat si previousnya ini gimana. Ini kan cuma ada yang buat next ya. Terus yang previousnya ini gimana? Nah, sekarang kita cuma mau nambahin line-nya kayak gini guys. Node ke previous itu kita set jadi tail. Nah, ini aku bakal coba contohin lagi. Oke. Push. Sekarang aku mau push tail angka 10. Sama yang kita lakuin kayak tadi, berarti kita akan menjalankan push tail ini, di mana function push tail itu akan membuatkan node baru, angkanya 10, dia punya default variable pointer previous itu ke 0, juga next-nya itu ke 0. Terus dia cek tuh apakah head kita 0? Enggak, head kita udah ada angka 5. Oke, berarti if kita salah, kita bakal lanjut ke else di line 48.
Nah, sekarang yang bakal kita lakuin adalah berarti tail ke next kita. Tail itu kan angkanya 7, node yang punya angka 7. Tail ke next tadi kan masih 0. Ini kita mau set jadi nunjuk ke address node baru kita. Node baru kita kasih address misal 0x3. Berarti tail ke next yaitu ini, panahnya kita jadi tunjuk ke address si node baru, yaitu adalah 0x3. Beres, ini adalah line 48. Kalau single list kita juga bikin kayak gini. Yang jadi PR sekarang adalah karena kita punya pref, berarti node ke pref ini nggak boleh nunjukin 0 karena sekarang dia kan data paling belakang. Sebelumnya dia tuh udah ada data yang lain, yaitu adalah data angka 7. Berarti node ke pref, node panah pref itu kita set ke tail kita sekarang. Tailnya masih di sini ya, tailnya masih di 7. Berarti panahnya aku hapus. Aku set ke 0x1. Ini dia nunjuk ke address sebelumnya yaitu 0x1. Ini pref, ini yang next punyanya 7. Beres. Terus sekarang tinggal tailnya ini tinggal diganti jadi node yang baru aja kita masukin, yaitu adalah node 10. Tailnya jadi di sini. Sudah, itu adalah boosting. Sama ya. Jadi konsepnya cuma nambahin aturan buat si previous ini nunjuknya gimana. Move on lagi, lanjut push mid. Push mid ini tuh logiknya banyak kayak single list. Itu bakal sama aja semua, cuman yang bakal beda ini kalau kita ngeset previousnya. Lagi-lagi ngeset previousnya, di sini aku bakal tambahin di line di depan ini, berarti line 72 ini ya. Oke. Ini aku cuma mau nambahin node ke previous itu, node punya previous itu jadi current. Aku cuma nambahin di line 72 setelahnya while itu node ke pref jadi sama dengan current. Coba kita bahas lagi untuk yang push mid. Berarti sekarang kita punya data kayak gini ya. Kita punya data double list kita seperti ini. Agak kurang rapi tapi tidak apa-apa. Kita tahu headnya sekarang 5, data yang di tengah itu adalah 7, tail kita itu sekarang 10. Di sini aku kasih space karena di sini aku mau masukin node baru, node push mid 8. Nah, misal kita mau push mid, sekarang kita mau push mid angka 8. Oke. Ya, bakal kita lakuin berarti kita bakal memanggil function dari push mid ini. Push mid kita passing parameter number ini berarti angka 8. Yang kita bakal lakuin di sini adalah sama aja kayak tadi, kita mau bikin node baru. Ini biar terlihat, nanti terlihatnya enak. Ini aku hapus dulu ya. Tapi ini sebenarnya nggak kehapus node-nya, itu belum hapus. Biar aku bisa gambar node-nya di tengah. Oke ya, ini aku gambar aja di sini. Seharusnya sih masih di luar jaringan list kita ya. Jadi masih di luar harusnya, tapi ini aku gambar langsung di tengah aja biar aku nggak perlu gambar 2 kali. Oke, gitu. Ini aku gambar, jadi dia sekarang punya pref itu ke 0. Sekarang dia punya next itu juga masih ke 0. Ini tadi harusnya ada garis ini keputus karena aku gambar di tengah. Oke, kita punya angka 8. Dah. Kalau push mid itu ada beberapa logik yang bakal kita jalanin. Yang pertama ini sama, kalau misal jaringan list kita masih kosong, berarti kita masukin dia langsung. Kalau enggak, ini tuh ada logik kira-kira angkanya dia itu lebih gede daripada angka di depan, lebih kecil daripada angka di depan atau lebih gede daripada angka di belakang, misalnya gitu. Tergantung si ngurutinnya ini bisa salah kalian mau ascending apa descending. Di sini aku ambil yang ascending aja, jadi yang paling
depan headnya itu yang paling kecil, yang tail ini berarti yang paling gede. Itu sama kayak yang ada di codingnya. Nah, berarti sekarang kita masuknya ke else karena 8 itu nggak lebih kecil dari 5 dan nggak lebih gede dari 10, ya kan? Jadi pasti dia bakal dimasukin di tengah-tengah. Cuman tengah-tengahnya yang mana? Dia nanti bakal nebak-nebak dulu. Cara nebak-nebaknya di sini tuh pakai while. Jadi dia ngecek kira-kira kayak kemarin di antara mana note 8 ini bisa dimasukin. Dia ngeceknya dari head. Jadi kita bikin sebuah note baru namanya current ini ya. Current. Ini kalau dosen kalian atau ada lihat codingan lain namanya temp itu sama aja, cuman beda nama variabel. Tergantung orangnya sih. Kadang ada yang namain ini itu namanya temp. Temp itu buat kayak variabel sementara, sama aja kayak namanya current. Current itu buat nunjukin variabel note yang sekarang dia tunjukin itu apa. Tujuannya current di sini adalah cuman buat nandain note yang sekarang dicek itu angkanya berapa sih, gitu. Biar dia bisa pindah-pindah. Sekarang tugasnya current adalah berarti ngecek dari depan sampai belakang itu 8 bisa dimasukin antara angka berapa dan berapa. Kita sekarang jalanin aja, berarti line 68. Di sini dia ada logic namanya current ke next, berarti current itu sekarang ada di angka 5. Next-nya itu berarti kan dia nunjukin ke address 0x1, berarti angka 7. Nah, berarti ini current ke next ke number itu adalah angka 7 ini. Apakah angka 7 itu kurang dari angka yang sekarang kita lagi masukin? Angka 8. Enggak juga. Benar ya, berarti angka 7 itu masih kurang dari angka 8. Ini logiknya benar. Berarti yang ada di dalam sini line 69 itu bakal dia jalanin. Current-nya bakal geser jadi current ke next. Maksudnya adalah berarti current-nya ini sekarang kan ada di head. Karena logik kita itu benar, yang ada di dalam while kondisinya itu benar. 7 kurang dari 8, current-nya bakal geser jadi current ke next. Current ke next itu apa? Current ke next itu kan berarti dia sekarang ada di head. Dia bakal pinjem next-nya si head ini, berarti dia nunjuk angka 0x1. Berarti current itu bakal geser jadi address 0x1 atau dia bakal geser ke node 7. Current-nya nanti bakal geser ke sini current. Karena current sama dengan current ke next, berarti dia node ke sebelahnya, dia pindah ke node sebelahnya. Itu arti line 69-nya, dia cuma geser ke node sebelahnya doang. Gitu. Terus lanjut lagi, berarti selama while-nya masih benar, dia bakal jalan lagi, dia masih ngecek lagi. Apakah current ke next? Apakah current ke next? Next-nya itu masih ini ya, karena 8 ini belum kita masukin. Apakah current ke next? Current ke next ke number yaitu 10 kurang dari angka yang kita masukin 8. Logiknya salah kan? Kondisinya salah kan? Berarti sekarang karena 10 itu sudah lebih besar dari angka 8. Logiknya kita itu harus kalau 10 kurang dari 8 baru benar. Berarti 10 itu nggak kurang dari 8. Logik kita di while ini salah. Makanya kita udah nggak bakal jalanin si current sama dengan current ke next ini. Dan ini nggak bakal dilanjutin lagi. Kita while-nya udah selesai, lanjut ke node 71. Apa yang dilakuin di node 71? Yang dilakuin di node 71 itu adalah kita coba baca aja. Node ke next sama dengan current ke next. Nah, node ke next itu berarti adalah kita mengalihkan perhatian kita ke node 8. 8 punya next ini sebelumnya kan 0, belum nunjuk kemana-mana. Itu bakal diarahin jadi current ke next. Current ke next itu, current kita kan di angka 7. Next-nya itu sekarang nunjuk ke 0x3. Berarti nanti angka 8 ini next-nya juga bakal sama-sama nunjuk ke 0x3. Ya, jadi sekarang ada 2 pointer yang nunjuk ke 0x3. Tuh. Terus node ke previousnya. Jadi node ke previousnya itu bakal nunjuk ke current. Ini bakal pindah ke current.
Ini bakal nunjuk ke current, ke bawah sini belakangnya. Oke. Terus current ke next ini kan sebelumnya masih nunjuk ke tail si angka 10 ini. Berarti si tail ini ditunjuk next oleh dua node yang bersamaan. Sekarang dia punya panah, dia ditunjuk oleh dua panah dari angka 7 dan angka 8. Makanya sekarang angka 7 ini nextnya mau kita pindahin bukan nunjuk ke 10, tapi nunjuknya ke 8. Nah itu yang dimaksud di line 74. Current punya next, sekarang kan dia punya panah ke sini, ke 0x3. Ini kita mau hapus dulu. Nah, kita mau set ulang, dia sekarang menunjuknya ke node baru yang sedang kita tulis ini. Ini misal dia 0x4, nextnya ini bakal nunjuk ke 0x4. Nah, begitu. Oke, begitu. Terus harusnya sih juga nanti perlu kita setting ini ya, current ke next Jadi sebelumnya ini, tadi sebelumnya harusnya di sini. Itu harusnya ada current ke next ke previous. Itu sama dengan node juga. Ini maksudnya apa? Aku mau ngeset yang detail. Itu kan sebelumnya coba aku rewind lagi ya. Tadi kita balik ke step di mana angka 10 ini ditunjuk oleh dua pointer sekaligus. Kita balik dulu. Jadi di step ini kita mau ngeset dulu si previousnya punya tail. Itu kan sekarang masih nunjuk ke angka 7. Jadi 10 ini dia nganggap sebelumnya dia itu angka 7. Tapi padahal kita sudah punya angka 8 di tengah-tengah 7 dan 10. Kita mau ngeset dulu previousnya ini jadi ke angka 8. Berarti ini bakal kita jalani dulu yang line current ke next. Tapi yang punyanya previous itu kita bakal set ke node. Ini anggapannya previousnya bakal kita tunjukin ke 0x4. Nah gitu, terus baru kita jalanin current ke next ke node yang tadi. Current ke next yaitu angka 7 nya punya next di set ke 0x4. Udah ya, ini baru benar. Jadi ini pref-nya ke 0, ini next-nya ke sini, pref-nya ke 5, next-nya ini 7 ke 8. 8 itu punya pref ke 7, next-nya ke 10. 10 itu punya pref-nya ke 8 dan juga next-nya ke 0. Ini sudah urut. Jadi kita nambahin dua line tadi, yang line 72 sama line 74. Oke ya. Oke, lumayan membangunkan. Aman sampai sini mungkin bisa ya dipahami. Jadi kita kalau paling ribet itu ngurusin push mid, karena kita perlu ngeset si pref-nya punya node sama next-nya punya node di line 71 sama line 72 itu ngeset ini sama ini. Terus kita mau benerin current punya next sama current ke next punya pref. Jadi kita mau benerin 1, 2, 3, 4. Urutannya dari satu ini dulu, 1, 2, terus 3 baru 4 yang berjalan. Jadi ini line 71, line 71, line 72, line 73 dan line 74 yang bakal di-set. Ini kalau urutannya ganti, yang line 74 dan 75 ini bakal nggak jalan ya guys. Jadi kalau kalian set 75 dulu di atas 74 itu nanti dia nggak bakal jalan dengan proper. Jadi kalau mau nulis codingannya diusahakan urut.
Oke, terus next saja kita lanjut ke pop head. Pop head ini menghapus note yang paling depan. Jadi yang logiknya itu sama aja, if head sama dengan nulis sama, else if-nya ini sama aja. If head sama dengan nulis sama, terus tinggal kalau kita ini kalau ada satu note doang kita langsung free, Terus yang kita jalani di sini adalah, nah, sekarang kita fokusnya ke yang else saja. Ini perlunya ada di sini. Ini perlu menyesuaikan hubungan balik head pref. Nah, di sini kita bakal nambahin satu line, satu if. Ini ya, yang perlu ini tuh kita nambahinnya seperti ini, guys. Kalau headnya itu ada, berarti kalau aku tambahin gini aja ya. Kalau headnya itu berarti ada. Kita set juga head ke pref-nya itu sama dengan 0. Nah, coba ya kita bahas yang else. Jadi kita coba pop head aja note kita ini. Jadi kita mau hapus angka 5 dari jaringan link list kita. Anggap aja berarti if-nya tadi nggak bakal jalanin yang paling atas, karena kita punya note di dalam jaringan kita dan note kita tuh nggak cuma satu. Jadi kita nanti bakal langsung jalanin yang si else ini. Kita call pop head. Nah, dia nggak perlu menerima parameter apapun karena dia pasti harus menghapus yang paling depan. Dia mau menghapus si headnya. Kita jalani dulu di line 88 itu kita mau membuat sebuah variabel namanya toDelete. Jadi toDelete sama dengan head tuh maksudnya kayak gini, toDelete-nya itu di head. Nah, yang bakal kita jalanin adalah pindahin head ke node berikutnya. Berarti kayak kur tadi, ya kurnya tak hapus dulu ya, ini sudah tidak perlu kur. Headnya kita pindahin ke node setelahnya, yaitu kita hapus head yang ada di depan, kita pindahkan dia ke 7. Beres. Terus yang bakal kita lakuin sekarang adalah, berarti kan kita cek aja tuh di line 91 itu adalah ngecek, oh headnya kan nggak 0 ya, headnya ada, ya headnya ada. Berarti head ke pref itu kita mau set ke 0. Nah, headnya sekarang udah ganti angka 7. Pak mau tanya, itu kenapa harus ada if di dalam situs? Tapi kan di atasnya kan sudah ada pengecekan headnya 0 atau tidak di bagian atas. Oh ya, sip. Pertanyaan bagus. Jadi gini, yang di atas itu kan ngeceknya kita di jaringan list kita ada data node atau enggak. Yang di paling atas ini, if head sama dengan 0 itu kalau kita ngecek aja di jaringan list kita itu ada node-nya atau enggak. Tapi kalau yang di else ini itu ngecek apakah headnya sekarang itu 0 atau enggak. Maksudnya adalah tadi kan awalnya head kita tuh di angka 5, node 5. Ya enggak, Yudis. Head kita kan awalnya di sini. Terus kita pindahin head itu ke node setelahnya. Di sini kita nggak tahu node setelahnya dia itu ada atau enggak. Soalnya kita belum ngecek node setelahnya dia itu ada atau enggak. Oh ya, ini sebenarnya kita udah ngecek yang ini ya. Iya, apresiasikan bro. Oke, berarti ini bisa kita apain sih sebenarnya. Harusnya juga nggak perlu kan? Ini else juga nggak perlu. Oke. Kalau kalian nggak punya ini, nggak punya yang else if ini, perlu yang tadi ya. Tapi karena kita punya else if ini nggak jadi. Jadi headnya tetap pindah sini. Terus head ke previousnya kita sekarang set ke 0. Cuman tinggal ini dihapus saja. Duh, geser. Kita set ke 0.
Nah, ini line 90. Terus yang bakal kita jalanin sekarang adalah tinggal free to delete. To delete itu tadi dia masih refer ke angka 5. Free-nya itu berarti anggap aja kita hapus keseluruhan dari note 5 ini. Nah, kita hapus. Nah, sekarang berarti kita tinggal punya note 7, 8, dan 10. Itu pop head. Ini ya, cuma nama ini doang. Thank you tadi Yudis. Terus next pop tail. Pop tail ini sama aja kayak pop head, mirip. Cuman kita tinggal nambahin aja satu line lagi, tail connect. Oke, kita coba cek aja dulu. Jadi yang bakal dilakuin di pop tail ini berarti kan dia bakal ngapus angka 10. Pop tail. Kita bakal ngapus angka 10, tapi caranya itu kita perlu mindahin tailnya ke angka 8. Kita nggak bisa langsung kayak tadi serta-merta nge-free, tapi kita harus pakai beberapa step yang ada di depan. Kita sekarang coba jalanin aja langsung ke line 105. Di sini yang bagian else-nya dari pop tail, karena yang tadi atas-atas itu cuma ngecek note-nya ada atau enggak di jaringan kita kosong atau enggak, dan juga isinya cuma satu note doang atau enggak. Tapi karena itu salah, kita bisa langsung ke else. Else-nya ini di line 105 kita ngeset variabel namanya cur di head. Berarti curnya ini juga sama-sama kayak head, dia nunjuk note 7 kita. Nah, terus while-nya yang di line 106 itu udah seperti yang ditulis di sana, itu buat mencari note sebelum tail. Jadi kita nggak tahu note 8 itu di mana sebelum kita pakai while. Caranya while ini adalah apakah current connects itu tail. Kalau selama current connects itu bukan tail, kita bakal geserin current kita. Kan 8 itu bukan tail, berarti kita bakal geserin current kita ke angka 8. Ini jadi current. Nah, terus kita cek lagi tuh, while-nya jalan lagi, apakah current ke next itu tail? Kalau current ke next itu tidak sama dengan tail, kita bakal jalanin while-nya. Kalau while-nya itu salah, berarti current ke next itu bukan tail, kita nggak bakal jalanin while-nya itu lagi. Karena current ke next itu adalah tail, berarti while kita itu salah, condition ini salah, kita nggak bakal jalanin while-nya lagi. Kita nggak bakal geser current-nya lagi. Udah ketemu, berarti note 8 ini adalah satu note sebelum tail, persis. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke line 109. Di sana kita bikin lagi to delete detail untuk menandakan bahwa 10 ini yang bakal kita hapus. Terus kita pindahin tail kita ke current. Current ini kan sudah di reset di satu note sebelum tail. Berarti tail ini kita hapus, kita pindahin di tempatnya si current. Aman. Terus yang jadi PR berarti sekarang kita ngurusin apa? Kita ngurusin garis-garis yang ada di sini. Kenapa kita perlu ngurusin ini? Karena note 10 kan mau kita hapus sama sekali. Yang mau kita urusin di sini adalah cuman tail connects-nya ini jangan sampai nunjuk ke note yang mau kita hapus. Sekarang kan dia masih nunjuk ke note 10 di 0x3 ini address-nya. Ini nggak mau kayak gini, kita mau kita hapus note 10-nya, kita set dia ke 0. Itu yang kita jalani di line 111. Tail connects-nya itu kita set ke 0. Nah, sekarang sebenarnya kita nggak perlu ngatur ulang to delete ke previous itu sama dengan 0. Tapi kalau mau biar aman boleh. Ya, bisa kita set to delete ke pref ini kita set 0. Atau sebenarnya ini nggak perlu dikasih juga nggak apa-apa karena kita pasti bakal langsung hapus ini, itu bakal aman. Yang nggak aman itu kalau tadi tail next-nya masih nunjuk ke note 10. Nah, ini udah kita set, berarti
to delete ke pref itu ini kita set ke 0. Nah udah, prefnya itu ke 0, nextnya dia ke 0 juga, ini kita bisa dia aman buat dihapus. Itu buat double English pop tail. Yuk. Kenapa nggak bisa langsung dari tail ke pref gitu, dari tail ke pref dengan tail, atau langsung dihapus? Tail ke pref sama dengan tail. Kan langsung ke, nggak usah nyari dari depan loh, langsung dari belakang ke jadiin tail. Bisa sih, cuma nanti ya bisa sih. Jadi nanti kamu nyebutnya ini dulu kan, belum ngeset ini set toh. Berarti nanti kamu nyebutnya tail ke pref ke next mau set 0. Terus nanti berarti tail ke prefnya mau set 0. Terus tapi kamu nunjukin, kamu mindahin tailnya dulu. Ya, Jadi nanti tail ke prefnya sama dengan tail sama dengan tail ke pref. Ya bisa, boleh. Itu cara lain gitu. Ini sebenarnya biar nunjukin lebih kayak step-stepnya sih, jadi jelas. Kalau mungkin ada yang bingung aja, Maxi takutnya nih tail ke pref ke bisa sih tapi boleh. Terus terakhir ini ada pop mid ini banyak juga logiknya, tapi kita kalau mau lanjut itu skip aja langsung ke line yang ada di bawah sini. Ya. Sini kita cek karen terus di sini yang mau kita lakuin tuh cuman tinggal karen connect sama dengan karen connect. Oke. Ini kita hapus saja, yang line 141 kita hapus. Yang mau kita lakuin sekarang adalah tinggal di sini kita jalanin. Berarti current connect. Berarti to delete ke previous ini mau kita set jadi current ke pref. Udah sih. Di sini yang tadi aku ganti adalah satu line di bawah not to delete, itu aku ganti jadi to delete ke pref sama dengan current ke pref. Oke, cepet aja aku bakal bahas pop mid. Di sini misal kita mau mendelete angka, berarti kita mau hapus angka 8 gitu ya misalnya, tapi pakai pop mid. Kita pop mid 8. Pop mid 8 berarti ini kalau kalian jalanin di line codingan kita sebenarnya itu dia pasti bakal jalanin yang pop tail, karena tail ke number itu sama dengan number. Jadi tail kita sekarang di 8, kita sekarang mau hapus angka 8, kita nggak bakal jalanin pop mid ini, tapi bakal jalanin pop tailnya, langsung bakal dihapus. Itu. Jadi susah juga menggambarkannya, cuman anggap aja. Jadi asumsikan kita punya note yang tadi ya. Bring back to life. Oke, sekarang misal aku tadi balikin lagi, kita punya 7, 8, dan 10. Sekarang kita coba visualisasiin pop mid. Pop mid itu bakal jalan dari line 130. Ini ya, misal kondisinya semua itu bakal
abaikan dari if yang ada di atas. Ini tuh ngecek kalau jaringan kita kosong. Ini ngecek kalau apakah node-nya cuma satu. Ini ngecek apakah kita bisa melakukan pop head. Kenapa? Karena kita ngecek di sini kalau head kita itu punya angka itu sama dengan angka yang mau kita hapus. Misal kita mau hapus angka 7, berarti kan head kita 7. Kita nggak bakal jalanin pop mid, tapi cukup pakai pop head aja. Jadi kita nggak perlu bikin code pop headnya, langsung aja panggil pop headnya. Kalau misal di sini yang mau kita hapus itu adalah sebuah tail, kita juga langsung bakal pop tail. Nah ini adalah logik kalau misal kita benar-benar menghapus node yang ternyata di tengah-tengah, nggak di depan, nggak paling belakang, tapi ya di tengah-tengah aja. Nah di sini kita juga bisa jalanin pop midnya mulai dari line 130. Di depan kita bikin current, terus kita ngecek lagi kayak tadi satu node sebelum tail itu di mana. Di sini nanti berarti current ke next ke number, berarti 8 ini current ke next ke number. Angka 8 itu kalau tidak sama dengan 8 kita bakal lanjut. Tapi karena sama 8 itu sama dengan 8, kita nggak bakal lanjutin logiknya while. Kenapa? Karena current ke next ke number itu sama dengan 8. 8 itu sama dengan 8. While-nya ini salah. Udah salah. Oke. Terus if-nya ini nggak bakal jalan karena current connection-nya itu masih ada data. Jadi lanjutannya itu current connection-nya ada data. Kita nggak bakal jalanin itu. Kita langsung bikin yang ini. Di sini kita mau bikin node to delete. Yang mau di delete itu adalah pasti current ke next. Jadi 8 ini yang mau dihapuskan lagi. To delete itu 8. Nah, yang mau kita atur di sini itu adalah berarti node to delete ke pref-nya itu. Harusnya yang perlu kita atur itu adalah node-nya yang ini, yang angka 10 ini nggak boleh nunjukin ke node 8. Node 10 ini nggak boleh nunjuk ke node 8 karena node 8 ini mau kita hapus. Jadi garis ini tuh nggak boleh seperti ini. Kita mau atur ulang garis yang ini, kayak. Terus yang lain ini, current ke next-nya itu nggak boleh nunjuk ke to delete, yaitu angka 8, karena angka 8 ini mau kita hapus. Jadi kita mau atur ulang panah yang ini dan panah dari current ke next. Ini nggak boleh seperti itu. Jadi kita ini tak hapus dulu, kita coba visualisasiin dulu baru kita code. Yang mau kita lakuin sekarang berarti adalah kita mau setting current ke next itu sama dengan to delete ke next. Kita bisa anggap aja kayak gitu. Maksudnya adalah kita mau ngeset 7 itu node selanjutnya sekarang node 10. Berarti kita bisa setting di sini, tinggal hapus saja panah yang ini. Kita set next-nya dari 7 itu langsung ke 10. Nih, udah aman. Terus kita sekarang tinggal set tail-nya itu atau to delete ke next. Nggak boleh nunjuk ke angka 8, tapi harus langsung nunjuk ke angka 7. Ini panahnya bakal kita hapus. Aku pindahin pref-nya jadi nunjuk ke sini. Terus sekarang kalau mau kita free aman aja, ini bisa langsung kita hapus. Berarti kita perlu cuma nambahin 2 line coding. Line yang mau kita hapus adalah berarti current ke next itu harus jadi to delete ke next. Terus to delete ke next ke previous. Sama dengan
dengan to delete ke pref. Nih ya, tadi yang kita jalani itu dua hal, yaitu adalah current ke next. Itu dari yang sebelumnya nunjuk node 8 kita pindahin jadi nunjuk angka 10. Node 10 ini bisa kita asumsikan sebagai to delete ke next. Itu line 142. Terus line 143 itu berarti tinggal kita setting previousnya yang dari node 10 itu nggak boleh nunjuk ke node 8 karena node 8 mau kita hapus. Kita set previousnya itu nunjuk ke current, atau kita bisa bilang to delete prev, atau bisa bilang ini ke current aja. Ya, harusnya ini. Terus tinggal kita jalanin line 145, kita hapus to delete-nya. To delete-nya kita hapus. Jadi seperti ini. Kita sekarang sudah selesai. Dah. Itu buat tumbling list. Nah, sekarang adalah moment of truth-nya. Tapi aku belum bikin. Gimana? Gimana? Itu di while-nya itu udah dikasih kalau no di while-nya Di while commit. Well commit gimana? Nah itu udah dikasih kamu tuh kalau kalian next-nya no. Wait sebentar. Itu kan nanti kalau nggak sama, kalau misalnya angkanya nggak di dalam link list-nya kan nanti jebol gitu. Oh ini ya. Kurang ini ya. Oke, benar. Terima kasih. Ini tambahin aja berarti kalau current connect itu selama nggak nol ya. Ini aku nambahin yang ini. Bener. Jadi kalau misal setelahnya itu udah habis ya kita nggak bakal lanjutin. Kita nggak bakal geser. Oke. Sudah, ini nambahin ini aja. Di sini aku mau bikin function baru di bawahnya popmit buat nge-view. Misal kita bikinnya void print list. Kita bikin node current. Kita mulai dari head. Ini sama aja logiknya kayak kita mulai dari depan terus kita ngeprint satu-satu. Ini list. Kita bakal pakainya while, jadi selama current itu bukanlah 0. Jadi selama data kita masih ada, kita bakal ngeprint data kita itu apa. %d/n aja langsung, current-nya number. Terus kita geserin current-nya jadi notes back. Ini geser current. Udah, ini buat ngeprint listnya. Ntar kita cek dulu push head 3.
pushmit 78. Oke. 1 2 3 3 4 5 6 7 8. Overhead. Ini dulu. Oke ya. Udah, ini bisa. Udah bisa jalanin ini print list. Terus sekarang aku tinggal nambahin 2 line di main kita. Mainku tadi itu ada ini, ada push head. Aku tambahin print list setelah kita nge-push, terus nambahin print list setelah kita nge-pop semuanya. Tambahin aja function buat nge-print listnya. Jadi nanti kita bakal cek maksud dari output kita itu kayak gimana. Oke ya. Yang kita lakuin di sini itu adalah kita ini aku nggak ngebar graph dan lain-lain ya, cuma aku simulasiin aja. Di sini kita tuh punya angka push, kita coba lihat. Pertama kita push head 3, berarti kita 3 paling depan. Terus kita push head lagi 2 jadi paling depan. Push head 1 jadi paling depan. Push tail 4 berarti tail 4 nya jadi di sini. Push tail 5 jadi paling belakang. Push tail 6 jadi paling belakang. Push mid 3. Nah, di sini karena udah ada 3, ya udah kita tambahin lagi 3. Ya apa? Bisa. Karena di sini kita nggak bikin validasi kalau data kita tuh harus unik atau data kita cuma boleh 1 doang. Jadi kita bisa nambahin 3 lagi. Terus kita push mid 7, berarti 7 itu meskipun kalau dari di logiknya push mid, kita panggil pakai push mid. Tapi si program kita itu nanti kita bakal ngecek apakah 7 itu lebih besar daripada tail kita. Karena tail kita paling belakang itu 6, dia lebih besar, nanti dia bakal jalanin push tail, dia masukin paling belakang. Terus dia masukin 8 juga paling belakang karena 8 paling besar. Terus sudah, ini list kita. Harusnya kalau di print ini ya. Bacanya dari yang list sampai 8. Berarti dia bakal keluar 1 2 3 4 5 6 7 8. Itu benar, selesai. Terus kita coba lihat pop head-nya. Satu. Yang dilakuin di sini kita coba lihat dari line 170. Kita nge-pop head berarti kita anggap aja langsung hapus angka 1. Ya. Pop head-nya hapus angka 1. Pop tail itu berarti langsung hapus angka 8. Pop mid 3 berarti angka 3-nya di sini 1 dihapus. Pop mid 7 7-nya dihapus. Pop mid 8. Nah, ini kenapa tadi aku waktu di print itu ada ngeprint data not found. Itu waktu kita nge-pop mid 8, kan 8 itu udah nggak ada lagi di listnya kita. Betul? Berarti nanti dia bakal output data not found. Data not found. Begitu juga di saat kita nge-pop mid 9 itu udah nggak ada di listnya kita. Berarti kita print juga data not found. Karena list kita udah tinggal 2, 3, 4, 5, 6, 9 dan 8 tidak ada di list kita. Berarti kita bakal nge-print data not found 2 kali. Nih. Salah. Ya, kita nge-print data not found 2 kali. Itu maksudnya di pop mid 8 dan 9. Terus list kita aku print di sini sisa cuman 5, yaitu adalah 2, 3, 4, 5 dan 6. Gitu. Jadi link list kita berhasil. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Oke, sir. Oke, good. Ini ya, jadi seperti itu doubling list. Kita udah coba cek caranya bagaimana. Sampai sini ada yang mau tanya dulu? Tidak? Aman? Oke. Next, aku mau lanjut bahas queue. Ini ya, jadi doubling listnya kita sudah. Kita punya waktu setengah jam. Ya kita bahas queue secukupnya kita ya.
Harusnya ada priority queue, circular queue, tapi nggak tahu nyanda atau enggak kalau sampai circular queue. Kita bahas dulu queue. Queue itu kayak tadi yang aku bilang, queue itu adalah sebuah antrian. Ini circular. Coba queue. Oke, mulai, nggak usah. Nah, oke, ya sudahlah. Kita pakai data yang kita punya aja. Jadi ini kita punya data 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah sebuah queue. Jadi queue-nya itu punya dua cara buat masukin data dan mengeluarkan data. Dia cuma bisa masuk dari belakang. Jadi anggap aja ini adalah head-nya. Terus tail-nya itu ada di angka 6. Anggap aja ini nomor antrian ke dokter gitu ya. Jadi nomor antrian kedua pasti bakal masuk ke dokter paling depan. Dia ngantri paling depan karena dia punya angka paling kecil antriannya kan. Angka orang yang punya antrian nomor 6 dia bakal ngantri di paling belakang. Kita cuma bisa bakal masukin antrian. Misal orang mau ngantri lagi, berarti cuma bisa ngantri dari nomor 7. Karena setelah 6 itu 7, kita cuma bisa ngantri kalau kita punya angka 7 dan seterusnya. Di sini cara masukin data ke queue itu namanya adalah NQ. NQ itu dia masukin data ke dalam list kita. NQ ini kalau dikode dengan doubling list, dia bakal sama aja kayak push tail. Jadi kalau kalian punya doubling list, itu sebenarnya doubling listnya tinggal dihapus saja. Sisain aja push tail dan juga berarti nanti pop head. Pop head ini nama kalau di queue-nya itu adalah DQ. Jadi NQ itu buat masukin data ke dalam antrian. Kita ngantri lagi angka 7 dari belakang sini, berarti dia NQ 7. Kalau angka 2 ini sudah dilayani oleh dokternya, berarti kita bakal DQ angka 2. Itu konsep dari queue. Jadi queue itu adalah doubling list. Cuman sisain aja cara nge-pushnya itu jadi push tail top. Jadi push mid sama push headnya hapus gitu ya. Terus ganti aja namanya jadi NQ. Udah gitu doang. Terus popnya hapus semua kecuali pop head. Ganti namanya jadi DQ. Coba ya kita jalanin Q. Yang mau kita lakuin sekarang adalah berarti copy dulu. Ini select semua ya. Ctrl A terus Ctrl C. Jadi di copy. Kita mau bikin file baru aja. Ctrl N. Ya aku buat file baru terus aku paste. Jadi kita kopas codingan doubling list kita ke dalam file yang baru. Nah, sekarang kita cek satu-satu dari paling atas. Kira-kira mana aja yang bisa kita hapus? Berarti node-nya ini jangan dihapus karena kita perlu bikin node. So, next. New node-nya ini perlu juga bikin node, jadi jangan dihapus. So, next. Nah, push head-nya ini kita bakal hapus karena kita bakal pakai push tail. Kita ngantri dari paling belakang kok. Berarti push head-nya ini semua function dihapus. Push tail-nya ini sisain, jangan dihapus. Tapi namanya boleh diganti jadi NQ. NQ. Nah, itu aja. Cuma namanya diganti aja jadi NQ. Isinya sama persis, tidak perlu diganti sama sekali. Void push mid silahkan dihapus juga. Ya, aku hapus push mid-nya. Terus pop head-nya disisain, pop head-nya jangan dihapus. Pop head-nya silahkan diganti sama DQ. Terus pop tail dan pop mid silahkan dihapus.
Udah. Jadi kita sekarang cuma punya bikin node, terus new node, terus NQ dan juga DQ. Di mana NQ itu sebenarnya push tail yang kita ganti nama fungsinya. DQ itu adalah pop head yang kita ganti nama fungsinya. Jadi kalau mau jalanin, kalian juga cuma bisa panggilnya NQ, ya NQ, ya pushnya sekalian kalau mau masukin cuman boleh NQ doang. Tapi di sini kalau mau bagus berarti angkanya urut, NQ-nya diurutin aja. Misalnya ya. Kalau DQ jadi juga oh my god, salah. Maaf, aku ganti di file yang salah. Sorry. Ini masih di double list. Release. Nah, NQ, aku ganti jadi NQ semua. Terus popnya aku ganti jadi DQ semua, DQ. Dia nggak bakal menerima parameter apapun ya. Jadi yang tadi kita pop mid itu hapus saja angka-angkanya, karena pop head itu nggak bakal menerima angka apapun. Cuman hapus doang dari paling depan, nggak peduli. Ini kita NQ angka 1 sampai 9 contohnya, kita print list. Jadi harusnya nanti kita berekspektasi kita punya list angka dari 1 sampai 9. Terus kita DQ sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi misal orang 1 sampai 6 itu udah terlayani oleh sang dokter, tinggal angka 7 sampai 9 doang, antrian 7 sampai 9. Nah ini ya, sekarang kita punya Q dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Terus sisa Q kita setelah di DQ itu adalah angka 7, 8, dan 9. Ini adalah Q kita. Kalau kalian tahu stack itu adalah sebenarnya juga singling list tapi dihapus. Ambil aja salah satu. Itu ya. Oh ya, kemarin belum bahas stack ya? Atau stack udah dibahas di lecture? Sudah. Tahu deh. Ini Q. Harusnya kita bakal bahas juga circular Q dan juga priority Q. Nah, coba kita lihat. Oke, sebentar. Oke. Nah, sebenarnya kayak waktunya nggak bakal nyanda kalau aku bahas circular queue sama priority queue yang modding, tapi aku jelasin konsepnya. Mungkin nanti aku kasih code-nya aja di Notion. Karena nggak nyanda guys. Aku bahas konsepnya ya. Tapi ini di quiz juga harusnya nggak keluar. Kayak just info aja lah. Nih ya, nice to know. So, ini adalah circular queue. Circular queue itu queue tapi yang bentuknya melingkar. Jadi di sini kita punya head sama tail itu arraynya jadi satu. Kan ini kalau array biasa kayak gini ya, dia punya depan sama belakang. Kalau circular queue itu ya bentuknya queue tapi lingkaran kayak gini. Kita coba gambarin aja. Circular queue. Ini tak hapus ya.
circular queue itu ini nggak tahu ya ini bahasa codingan apa. Kayaknya Java itu bisa kalau nggak salah. Dia cuma tinggal gini doang. Circular queue 6 enak banget kan. Kalau kita nggak bisa kayak gitu guys di C. Nanti harus bikin secara manual. Jadi anggap aja sebuah lingkaran yang punya 6 tempat. Nih ya, aku bikin lingkarannya nggak bagus-bagus amat lah, ya udah. Seperti ini. Kita punya 6 tempat. Jadi kalau kita jalanin line paling atas, Q sama dengan circular Q6, itu dia bakal membuat sebuah circular Q, sebuah array yang nyambung depan dan belakangnya. Tempatnya diisi 6. Oke. Sama kayak tadi konsepnya, NQ itu adalah sebuah cara untuk kita memasukkan, DQ itu ngeluarin. Jadi anggap aja di sini kita punya set dulu head sama tailnya gimana. Misal kita kayak itu, ini adalah indeks 0, ini indeks 1, ini indeks 2, 3, 4, dan 5. Kalau kita NQ5 itu berarti kita anggap aja masukin data 5 di paling depan, yaitu di array indeks 0, 5. NQ lagi 10 berarti 10, 15, 20, 25, 30. Nah, terus kalau kita mau DQ itu berarti kan kita ngapusin si urutan yang paling depan ya. Nah, caranya gimana? Berarti kita tuh mau hapusin angka 5 ya. DQ berarti DQ paling depan kan. 5-nya hapus. Nah, terus kalau gitu DQ lagi berarti angka satunya ini dihapus. Terus jadi kita punya tempat buat nge-NQ lagi angka 35 dan 40. Nah, itu yang terjadi kenapa angkanya jadi bisa seperti ini. Tadi kita punya angka 5 dan 10 di sini. Angka 5 dan 10-nya bisa kita DQ, kita hapus. Itu berarti space-nya tadi bakal sisa 2. Kita punya 2 space sisa setelah kita nge-DQ. Kalau kita masukin NQ lagi, datanya itu nanti bakal masuk di array 0 dan array 1. Nah, cuman yang tadi belum aku sempat jelasin itu adalah head dan tail-nya. Kalau kita masukin head dan tail-nya dalam circular array ini, NQ sampai sini itu berarti sekarang kita punya head di angka 5. Ini tuh adalah head-nya. Terus ini adalah tail-nya. Kalau kita hapus angka 5 sebagai si head, head-nya itu bakal geser ke angka 10. Karena kenapa? Berarti kan 5 sudah selesai dari antrian. Dia udah dilayani lah. Berarti ujung antrian kita ganti jadi si angka 10 ini di array indeks 1. Gitu. Nah, terus kita DQ lagi tuh. 10-nya kita DQ berarti 10-nya bakal kita hapus. Terus head-nya bakal kita tuker jadi di angka 15 atau array indeks yang kedua. Terus kita NQ lagi, NQ angka 35. Kalau kita NQ angka 35, berarti kita bakal geser si tail-nya. Tail-nya ini kan awalnya dari angka 30 nih. Terus karena kita ketambahan antrian lagi, di mana konsep kita ngantri harus ngantri di paling belakang, nggak boleh terobos. Berarti ujungnya bakal jadi angka 35. Terus kalau kita mau NQ lagi angka 40, berarti kita masukin angka 40 di sini, tail-nya kita geser jadi indeks 1. Nah, ini kenapa kalau kita lihat di gambar, head-nya itu ada di 15, tail-nya ada jadi di 40. Jadi circular array itu nggak bakal punya head yang pasti di angka 0, enggak. Tail-nya harus pasti di angka 5, enggak. Karena dia konsepnya bakal memutar terus, tergantung dari antrian kita NQ sama DQ-nya kayak gimana. Cuman mungkin kelemahannya di sini adalah kalau kita state circular queue-nya itu 6 ya, kita cuma punya 6 tempat buat orang yang bisa ngantri. Jadi yang wajar tadi rumah sakit itu cuma punya 6 tempat duduk.
atau 6 nomor antrian. Jadi yang bisa diantriin cuma 6 doang. Kalau mau ngantri harus di DQ dulu kan. Ini kan kita nggak bisa NQ lagi. Kalau udah input 6 angka nggak bisa NQ lagi karena ya udah penuh tempatnya. Nggak kayak link list. Bukan kayak link list yang punya tempat itu bisa berubah-ubah ya. Tapi circular array itu lebih ke kayak static sih. Baru dibikin kayak sebuah array. Nah ini contohnya lain lagi kalau kayak circular queue. Di sini dia punya beberapa variabel sebenarnya. Size-nya berapa? F itu adalah front-nya, R-nya itu adalah rear-nya. Terus sebenarnya dia punya rumus kayak gini buat nge-state rear-nya itu berapa? Kayak R sama dengan rear plus 1 modulus size-nya. Jadi kalau gini misalnya adalah rear-nya itu awal di default set-nya -1. Kalau dihitung kita masukin satu angka ke circular queue kita. Berarti -1 plus 1 yaitu 0 modulus 5 itu 0. Jadi rear kita masih di 0, front kita masih di 0. Anggap aja ini kayak head sama tailnya masih di indeks 0. Kalau kita mau masukin lagi itu tadi aku mindahin tailnya itu sebenarnya pakai rumus ini juga. Harusnya R sama dengan R plus 1 modulus size. Jadi rearnya sekarang misal kita udah maju dari -1 jadi 0. Berarti 0 plus 1 itu 1 modulus 5 itu 1. Dia geser 1 dan seterusnya. Kalau rumus tidak seperti itu, kalau rumus front juga ada beda lagi. F sama dengan F plus 1 modulus size. Itu ada rumusnya. Terus priority queue. Konsepnya aku juga bakal coba jelasin priority queue ya. Priority queue itu adalah anggap aja kalian mana tadi? Priority queue. Oke. Ini terlalu simpel nggak apa. Aku contohin aja. Konsepnya sebenarnya priority queue itu adalah kalian ngantri, tapi kalian punya sebuah privilege tertentu. Misal kalian ngantri di pesawat, kalian mau boarding pesawat. Kalian kalau punya naik pesawat, naiknya business class atau first class, pasti kalian masuknya pertama. Betul? Karena adalah kalian itu penumpang prioritasnya si maskapai. Kalau kalian punya tiketnya itu first class atau business class, biasanya kalian bakal diprioritasin pertama daripada penumpang yang lain. Jadi priority queue ini adalah sebuah konsep di mana kalian kalau ngantri itu tahta itu berpengaruh. Jadi harta tahta kalian itu berpengaruh atas antrian kalian. Kalau duit kalian banyak bisa beli first class, kalian bakal antrinya paling depan. Atau enggak kalau kalian ngantri di bank, kalian itu misal nasabah prioritas sama nasabah reguler pasti bakal beda. Misal kalian punya rekening BCA prioritas, pasti misalnya nih jadi satu antrian ya. Pasti nanti kalian bakal didahulukan daripada nasabah reguler lainnya. Jadi nasabah prioritas itu pasti bakal dapat antrian paling depan. Pasti dilayani duluan sama si tellernya daripada nasabah-nasabah reguler yang kayak kita yang biasa-biasa aja. Mungkin misalnya seperti itu. Itu adalah contoh dari priority queue. Jadi semua hal yang di sekitar kita kayak ada kasta prioritas itu tadi, misalnya terus ada konser VIP atau kita ke Disneyland kita punya tiket pas yang VIP kita bisa mendahului antrian. Nah itu konsepnya kayak gitu. Itu adalah konsep dari priority queue. Jadi selain kita punya data customernya, kita harus punya juga data priority-nya itu apa. Kalau kita priority nasabah prioritas, berarti nanti kita bakal pasti bisa geser antriannya kita jadi paling depan. Itu nanti ada logiknya sendiri di area kita. Contoh priority queue-nya. Biasanya kita contohnya itu tadi kayak nasabah prioritas atau kita nonton konser enggak nonton konser fast track di Ancol ataupun di Disneyland atau di Universal Studio itu priority queue. Terus kayak tadi naik pesawat, kalian kalau
punya first class atau business class, kalian bisa ikut masuk pesawat itu pasti pertama didahulukan dulu dari penumpang yang lain. Meskipun misal penumpang yang lain check-innya lebih awal daripada kalian, gitu guys. Itu contohnya priority queue. Jadi tergantung kasta kalian. Kalau ngekotnya ini agak panjang, jadi nggak bakal kelar kalau aku jelasin juga. Tapi nanti bakal aku kasih deh, nanti tipin ke Yudis. Nanti bakal kasih code-nya biar kalian coba boleh lihat-lihat. Gitu sih. Sampai sini ada yang mau tanya dulu soal doubling list dan juga konsep queue, priority queue dan juga circular queue. Ada yang mau tanya? Gimana? Dan itu circular itu sifatnya statik atau gimana? Kalau circular itu setahu statik. Jadi kalau kita nge-state size-nya 6 ya udah 6. Misalnya yang digambar ini ya. Jadi kalau kita punya circular queue size-nya 5, kita mau nambahin lagi, kita bakal punya state di mana queue kita tuh full, queue is full. Jadi antriannya nggak bakal bisa nambah-nambah lagi. Itu sih. Kalau kita nanti ada kodenya itu nanti kayak bikin struct isinya tuh array angka gitu misalnya kayak gini. Jadi nanti kita perlu state dulu isinya arraynya berapa, misal 5. Jadi kalau mau bikin priority queue ya silahkan disesuaikan sama kebutuhan kita. Kita bisa mengakomodir customer atau orang itu seberapa banyak. Kalau 5 ya udah 5 doang. Yang lain silahkan ditolak. Itu misal kalau kayak Sushi Tei dia tahu dia udah penuh, ngantrinya cuma bisa ngantri 5 orang, ya udah nanti kalian kalau mau masuk ke Sushi Tei bakal ditolak. Maaf mas sudah penuh, mungkin nanti aja atau besok gitu. Misalnya seperti itu. Tapi bisa nggak sih kok misalkan circular tadi pakainya misalkan pakai list, mungkin yang penting kan tadi kan ada pad yang menghubungkan antara head kernel dan tail kernel. Kalau misalkan kita jadi misalkan yang previous-nya yang head-nya itu ngarah ke tail dan next-nya yang tail-nya itu ngarah ke head, itu bisa nggak sih? Sebenarnya ya bisa aja sih kalau mau kayak gitu. Cuman setahu konsepnya circular queue itu bikinnya kayak udah statik gitu, kayak isinya sesuai size yang kita mau. Jadi kalau kita di awal menginitialize isi dari queue-nya itu sekian ya bakal dia setnya sekian itu tadi. Misal cuma nge-set 5 ya 5. Cuma kalau mau dibikin kalau misalnya mau bikin ya, jadi kalau mau nambah dia tempatnya bakal nambah lagi kayak list. Mau diakali gitu bisa aja. Jadi misal push-nya atau NQ-nya nanti bakal kalau udah penuh, oh ya udah bikin node baru lagi, tambahin gitu ya. Ya kalau diakali mungkin bisa. Cuman konsepnya kayak gitu. Yang sekarang ini berjalan tidak seperti itu. Karena terlalu lebih ribet sih bikinnya gitu kan. Yes. Oke, kalau gitu ya udah absen aja. Di sini nggak ketok ya guys, soalnya binusmanya nggak tahu masih loading. Aku absen dari laptopku aja. Oke, Zahra Zakiyah. Oke, Dir Yudhistira ada, Yuri Kolim. Oke, Sean Jovan. Oke, Regina Florence. Oke, Leonardo Winston. Oke, Pangko Valindo.